suami kamu selingkuh pakai duitnya kamu? Iya benar. Habis berapa kamu? Habis totalnya semua itu 230 juta. Berarti ini mau kondo dong ya? Iya mau kondo. Selama nikah anak saya nggak pernah dinafkain. Itu aja. Selalu dia yang nafkain. Beli ini, beli. Bahkan motong rambut aja minta uang. Uang 50.000 aja minta transfer. Itu saya nggak tahu. Ini ada utang mahar juga katanya. Dia yang punya utang sama Iya. bank. Dia pinjam uang ke bank untuk modal nikah. Kalau itu uang dari usaha dia sih nggak apa-apa. Dia kerja, dia dapat uang, dia kasih perempuan nggak masalah. Tapi ini uang dari saya, dari papanya, uang adiknya dibuat ke situ. Lillahi ta'ala, saya nggak terima. Hancur-hancurnya saya. Papa saya yang lebih hancur. Cuman itu yang saya pikir, Dok. Orang tua saya menyesal menikah. Viral di Jambi, seorang suami pelorotin uang istri dan mertua demi hidup hedon barang selingkuhannya. Gokil ya. Orang selingkuh aja sudah salah, ini selingkuh pakai duit istri dan mertuanya. Ini kamu istrinya? Iya istrinya. Oke, statusnya sekarang apa? Lagi proses cerai? Belum tapi? Belum. Belum. Sudah proses ya? Sudah. Sebelahnya ibunya? Namanya. Oke. Kamu siapa namanya? Dila. Dila masih umur berapa? Umur saya sekarang 27. 27 tahun. Oh kan Jambi? Iya. Oh, Mbak Jambi kalau bahasa Palembang juga? Iya bahasa Palembang. Wong makan pempek juga? Makan. Makan pempek juga. Pakai cuko juga ya? Ada klinikku tuh di Jambi. Athena. Tahu nggak? Tahu. Wis, terkenal soalnya di Jambi. Bagus nggak? Bagus. Kita cerita ya. Tapi kamu pernah pakai produkku nggak? Pasti. Pernah. Mau promosi. Pernah ya? Oke, bagus nggak? Bagus sih body lotionnya. Baru kita cerita podcastnya. Aduh, kamu viral gara-gara suami kamu selingkuh pakai duitnya kamu. Iya benar. Habis berapa kamu? Habis totalnya semua itu 230 juta. Berarti ini mau kondo dong ya? Iya mau kondo. Kok kamu mau sama? Awal pernikahan itu Dok. Awal pernikahan itu belum itu sih, belum ya masih normal dia awal-awal pernikahan itu. Apa nih? Coba cerita dari awal dulu deh. Pacarannya kayak gimana? Ketemunya bagaimana? Orangnya bagaimana? Pacaran itu dari 2013 dari SMP. Dari SMP itu dia ya laki-laki normal gitu aja sih kayak. Maksudnya dari SMP? Oh dia SMP dengan kamu? Iya satu SMP tapi putus nyambung juga saya pacaran sama dia. Sampai terakhir itu SMA terus saya kuliah itu kan sempat putus saya sempat punya pacar baru lagi dan dia kalau setiap saya punya pacar baru itu dia selalu ngejar-ngejar gitu kan, ganggu lah gitu Dok, ganggu hubungan saya kan, sehingganya sampai saat itu saya menjauh dari yang saya mau deket itu gitu. Pokoknya dipepet terus ya, pepet bener. Terus ya. Tapi pacarannya kayak gimana? Split bill, kamu yang bayar atau dia yang bayar? Dia sih kadang gantian, kadang saya juga, kadang dia gitu. Oh ganti-ganti, iya. Waktu pacarannya ganti-ganti, oke. Akhirnya menikah nih. Iya menikah. Kapan nikahnya? Nikahnya di 2024. Oh baru nikah? Iya baru. Tanggal 4 kemarin tepat 1 tahun. Tanggal 4 kemarin tepat 1 tahun? Iya. Berarti pacarannya yang lama, kenalnya lama, sudah 11 tahun? Iya. Nikahnya baru belum kemarin? Sampai, Oke. Yang biayain? Yang biayai pernikahan lebih banyaknya ke saya, orang tua saya. Biaya pernikahannya. Oh gitu? Maaf ya, cowoknya kerja nggak? Sebelum mau nikah itu kerja di perusahaan gitu kan, tapi kan sempat bangkrut gitu. Awalnya kerja, terus bangkrut perusahaannya.
mohon maaf ya, kenapa kamu mau nikah sama dia? Karena saya mau menikah sama dia tuh karena dia yang meyakinkan saya. Meyakinkan kalau dia tuh ya kerja gini-gini gitu. Kamu emang nggak tahu kerjaan dia apa, penghasilan dia berapa? Tahu sih dok, soalnya kan waktu pas saya baru pertama kali nikah itu dia masih kerja di perusahaan itu. Setelah itu, setelah beberapa bulan, dia sudah nggak punya pekerjaan lagi. Itu sudah nikah kamu? Sudah. Oh, habis menikah dia nggak ada kerjaan lagi? Iya, setelah beberapa bulan. Oh, setelah berapa bulan Iya. dia pengangguran? Iya, tapi dia kerja-kerja ya serabutan gitu. Oke, kalau kamu? Saya di rumah. Ibu rumah tangga? Iya. Oke, terus selanjutnya bagaimana? Nggak kerja nih dia nih. Dia tinggal di mana? Kalian tinggal di mana berdua? Saya tinggal di rumah orang tua saya. Kalian berdua tinggal di rumah Iya. orang tua. Ibu kenapa diterima, Bu, dari awal? Ibu pernah cek nggak bibit bebet bobotnya anak ini oke atau nggak jadi calon menantu? Si Bima ini saya kenal memang dia dari SMP, temenan sama Dilan sama Farid ini kembar pasang. Oke. Jadi mereka berteman dari SMP. Dari SMP, SMA sampai sekarang ini udah 11 tahun kenal. Dia sering main ke rumah, nggak pacaran pun sama Dila, dia sering ke rumah. Oh, oke. Deket ya? Dila ada cowok, dia main juga karena main sama yang saudara kembarnya cowok, main bola, main badminton, main apa gitu, main jogging. Jadi biasa aja, saya udah kenal. Bahkan saudara dia yang cowok itu juga, dia sering main ke rumah si Bima itu. Jadi udah tahu kita keluarganya. Enggak, pokoknya dia tuh berubah setelah nikah tuh 360 derajat. Balik lagi, Bu, 360. 180, Bu. Iya, pokoknya itulah gitu. Gimana ya? Oh, kenal ya? Kenal dekat, keluarganya saya kenal. juga. Temannya, saudara kembarnya berarti ya, Bu ya? Iya. Oke. Berubahnya setelah menikah? Iya, setelah menikah. Apa Setelah yang beberapa berubah? bulan. Semua. Ya. Apa aja, Bu? Ya kayak sholat udah jarang. Kayak gitu kan. Terus perlakuan dia tuh sama anak saya kan punya feeling, dia kan tinggal di rumah. Jadi kalau dia tuh, kalau pergi 3 hari, seminggu, nanti pulang di rumah 2 hari. Ya namanya pengantin baru 1 tahun, kita kan biasanya kita juga pernah pengantin baru, istilahnya tuh, ini kok betah di luar daripada Lebih di banyak rumah di gitu. luar. Ya kalau ke rumah pulang nanti ribut. Ya karena masalah kecil dibilang nggak ada nyaman atau segala macam. Ya karena dianya udah ada perempuan lain di sana. Jadi anak saya ini disalahin gitu. Oh, cari-cari alasan. Iya. Cari-cari alasan. Manipulatif. Bilangan dia Dibilang kasar saya lah, segala kasar. macam lah, apa Dan segala dia nggak macam. nyaman di rumah itu. Saya Oh, lihat juga perlakuan dia itu, maaf dok, perlakuan dia itu sama anak saya tuh kayak nggak suka, nggak senang. Tapi dia bilang, oh nggak biasa romantis apa segala macam. Tapi perlakuan dia sama perempuan lain, selingkuhan lain, dia bisa mesra di video-video itu. Bisa romantis kok sama anak aku kayaknya ngelihat kayak benci gitu, kayak jijik apa segala macam gitu. oke. Saya balik dulu nih, Bu. Sebelum waktu Ibu ngizinin nikah sama anak Ibu ngelihatnya anak ini baik. Ya baik, biasa aja. Nggak ada yang, malah waktu dia nggak pacaran, ada kadang bantu papanya bikin, ya bongkar kandang ayam, apa. Ya main seperti biasa dok. Ibu ngelihatnya bagus dan Ibu restuin ya? Iya, bagus, nggak ada cacatnya gitu. Waktu sebelum menikah Iya, ya? sebelum menikah. Jadi setelah menikah berubah jadinya? Dia yang tahu berubah. Karena saya kan, memang dia tinggal di rumah setelah nikah, tapi kan namanya anak rumah tangga dok. Saya nggak mau ikut campur, terlalu banyak, ini kenapa. Mungkin dia banyak nutupin ke kita orang tua, karena dianya Mikirin orang tua juga. Pokoknya mikirin orang tua lah dok. Soalnya kan masalah ini kan masalah saya, masalah rumah tangga gitu kan. Kalau saya mau ngomong ke orang tua saya, takut orang tua saya jadi pikiran gitu. Jadi Kenapa tinggal di rumahnya di rumah. Ibu? Iya. Kenapa nggak tinggal di tempat orang tuanya dia atau rumah sendiri? Kenapa tinggal di rumah Ibu? perjanjian awalnya memang mau tinggal di rumah orang tua saya dok. Dianya juga mau ikut-ikut aja katanya.
Oke. Iya. Memang perjanjiannya seperti Iya. itu ya. Saya kan anak perempuan cuma satu. Saya berdua sama Orang tua papanya. saya juga mau saya dekat Kalau sama dia orang pergi tua saya sendiri, saya. sementara anak saya yang cowok dinasnya di sini gitu kerjanya. Oke. Jadi satu biar nggak ada teman gitu. Biarlah sama saya dulu jelang apa gitu. Kalau dia ada rumah atau apa, nggak apa-apa tinggal sama saya aja dulu gitu. Ini suami kamu satpam BCA? Iya, sempat jadi satpam BCA sebelum nikah. Oh dulunya? Iya. Papa saya yang masuki juga, Dok. Papa yang masukin? Iya. Jadi dapat kerjanya itu dari mertua yang Iya. rekomendasiin masukin? Karena kembaran saya yang minta tolong ke papa saya, minta cariin tolong kerjaan buat dia. Karena dia berteman. Karena dia berteman deket dulu. Oke. Udah menikah nih, habis menikah kapan dia berubah? Setelah beberapa bulan gitu, Dok. Setelah 3 bulan gitu, 3 bulanan gitu. Dia berubah. Saya mulai timbul kecurigaan. Berawal dari handphone. Berawal dari handphone. Dia ganti kata sandi handphone. Dan saya kalau setiap minjam HP itu nggak langsung dikasih gitu. Soalnya kan sebelum-sebelumnya kan saya tahu kata sandi passwordnya apa tahu. Terus HP itu yang biasa dia tuh soalnya HP itu, Dok, di letak aja di atas kasur atau di mana aja gitu. Nah, belakang-belakangan ini ya sering banget bawa handphone tuh sampai ke kamar mandi. Mandi cuma di bawah. Oke. Mandi pun dibawa. Oh, kamu sudah mulai curiga dari Iya, situ. dari Itu dia situ. sudah nggak ada kerjaan? Nggak ada sih, kerjaan dia cuman kayak ya sekali-sekali gitu. Nggak ada usaha-usaha gitu. Oh, serabutan ya? Iya, serabutan. Lagi selama serabutan dia nggak kerja, hidup bagaimana? Orang tua saya. Jadi jatuhnya saya yang menafkahin dia. Numpang hidup ke Iya, mertua? bener. Nggak bawa apa-apa dia ke rumah. Oh, dia nggak bawa apa-apa ke Nggak. rumah? Oke. Terus, kamu tangkepin dari handphone dia? Sempet ada ribut, tarik-tarikan handphone gitu. Sempet ribut sama dia. Dan akhirnya juga nggak dikasih sama dia, Dok. Dan saya tahu itu kan sudah feeling saya. Namanya feeling seorang istri itu pasti tahu. Tanpa dia ngasih tahu, pokoknya bukti-bukti itu ada aja, Dok. Dari mana aja gitu. Dan akhirnya kamu taunya dari mana? Dan akhirnya saya tahu berawal dari teman saya. Teman saya tuh dari temen juga. Ketemu dia di klub malam. Sama perempuan. Berawal dari situ. Dan dia bilang kalau dia berangkat keluar kota untuk kerja. Oh, oke. Ngomongnya di rumah Iya, buat kerja. Ngomongnya di rumah buat kerja? Iya, dari kerja. Saya ngantarin dia ke travel untuk dia berangkat. Saya juga yang menyiapkan pakaian dia. Bahkan sampai kos kaki dia. Semuanya pokoknya, Dok. Padahal dia ada di mana? Dia bilangnya sih berangkat. Dia berangkat kan. Tapi kan kita nggak tahu kan. Atau dia berangkat sehari 2 hari. Terus dia pulang ke Jambi. Tanpa sepengetahuan saya. Ada di klub malam dengan cewek? Iya. Malam Jambi. Di hotel. Di Helens. Check-in. Hotel. Oh, di Helen? Iya, di Helen. Jangan ketawa. Saya ikut dosa nih. Ada di situ dia dengan cewek juga? Iya, benar. Sama circle-circle cewek itu. Dia yang bayarin. Nah, dia dapat duit dari mana? Dari uang saya lah, Dok, yang setiap diminta-minta gitu. Saya ditekan-tekan untuk minta uang sama dia. Hari itu harus ditransfer gitu. Oh gitu? Dia minta uang Intinya sama... dia maksa gitu. Kayak maksa gitu dia jatuhnya. Dia minta uang untuk apa? Nominalnya berapa dan bagaimana coba? Dia minta uang itu buat usaha. Tapi hasilnya nggak ada sama sekali. Dan saya nggak pernah nerima. Dia minta uang, minta kirim 5 juta, 3 juta, 20 juta. Gitu, Alasannya untuk usaha? Iya, alasannya untuk usaha. Untuk modal usaha. Uangnya mau diputar lagi gitu. Dan Tapi kamu transfer? iya, saya transfer. Dapat duit dari mana kamu? Dia itu nyuruh minta uang sama orang tua saya, sama papa saya minta. Tapi dia nggak berani ngomong sama orang tua saya langsung, nggak berani berhadapan. Jadi saya itu
kayak dijadinya tameng gitu. Senjata buat dia. Soalnya dia tahu kalau saya minta uang, minta apapun dengan orang tua saya pasti dikasih. Itu jadi senjata buat dia. Dan memang dikasih. Dikasih bener. Kan dia WA, Mama ada uang nggak? Untuk apa? Ini Bima butuh uang. Untuk apa? Buat Bilang, usaha. Untuk usaha. Mau diputar Berapa balik nak? uangnya. 20. Ya suruhlah Bima ngomong ke Mama. Ngomong Aduh langsung. itu dong, bilang ngomong Dia ke nggak Mama, mau. ngomong ke Papa, harus izin gitu. Nggak enak sama Papa. Dia pun bilang jangan bilang Papa ya Ma. Nanti Bima nggak enak gitu. Selalu kayak gitu. Usaha Tapi ini dia ada lah. ngomong langsung dengan ibu, ada ngomong Si langsung. Bima nggak ada. Oh melalui. Melalui Iya, ini melalui istrinya saya. jadi tameng terus. Jadi anak saya yang ngomong itu pun by WA gitu. Saya bilanglah sama Papa, jangan kasih tahu Papa lama, ada enak gitu. Mama ada nggak? Saya bilang saya diamin itu 3 hari berhari-hari. WA lagi, Ma pinjem nama. Nanti kalau ada nanti ganti cuma sebulan apa segala macam. Ya doain aja anak Mama nih mudah-mudahan berhasil. Doain aja mudah-mudahan nanti ada rezeki terganti. Saya ngelihat namanya anak pinjam, ya udahlah saya kasih. Pinjam sebulan 2 bulan ya tapi akhirnya kayak gini kan. Pinjam sama papanya pun juga. Buat Pinjam bayar utang. 90 juta. Saya disuruh minjem sama papa saya buat bayar utang dia. Kamu nggak tanya utang apa? Buat utang usaha dia itu Dok. Oh. Kamu tanya nggak usahanya apa? Saya juga nggak terlalu mendalami usaha-usaha dia itu. Dan juga dia nggak pernah cerita. Nggak pernah terbuka intinya gitu. Soal keuangan nggak pernah terbuka. Soal kerjaan nggak pernah terbuka. Intinya dia pinjam duit. Dengan Mama dia pinjam duit berapa? 20 juta. 20. Sama Papa 20 90. juta, 3 juta. Uang saudara dia tuh kembar tuh 80. Oh ada. Belum yang kecil-kecil lagi, yang ya 1 juta pas segala macam. Terus awal nikah juga uang amplop. Pokoknya saya 1. diminta-mintain terus gitu Dok. Ditekan-tekan terus untuk transfer uang gitu. Tapi kamu nggak pernah curiga selama ini untuk apa itu? Enggak. Kamu pikir memang untuk usaha? Iya. Nggak ada berpikir sama sekali. Soalnya kan ya saya berpikir ya namanya suami. Terus kan saya baru juga menikah kan gitu. Jadi nggak ada kepikiran sama sekali, nggak. Dan akhirnya kamu ketemu banyak. Saya ada lihat beberapa video perselingkuhan itu suami kamu. Yang mana Dok? Yang ada lagi pelukan dengan cewek. Oh iya benar. Benar. Kamu dapet dari mana? Itu saya dapat dari teman saya. Dari Instagram. Si cewek itu. Tapi itu disensor, itu benar suami kamu? Iya benar. Benar suami saya. Oh. Terus kapan kamu ketemu itu? Bulan kemarin juga sih. Bulan kemarin juga sih Dok. Saya tahu semuanya. Bukti-bukti itu. Taunya dari orang lain? Ya dari teman. Dari teman saya. Terus pas kamu lihat bagaimana? Pas saya lihat itu sih, tapi sih sebenarnya saya belum lihat video itu semua. Dan saya nggak dikasih lihat juga Dok. Soalnya kan nanti kan bakal terbayang-bayang atau penyakit buat saya gitu kan. Jadi tuh melalui ya sepupu saya, saudara kembar saya gitu. Jadi mereka yang tahu. Cukup di mereka aja yang tahu gitu. Intinya ya dia selingkuh gitu. Itu aja. Dan mereka nyampein dengan kamu? Iya nyampein. Respon kamu setelah kamu tahu apa gimana? Respon saya ya shock sih Dok. Nggak nyangka kalau dia gitu. Selama ini sih saya percaya aja gitu. Lalu kamu panggil dia? Atau kamu marah dengan dia? Posisinya dia itu lagi di luar kota juga. Katanya sih kerja. Dan terakhir itu dia pergi dari rumah itu nggak ada pulang ke rumah sampai sekarang. Oh sampai sekarang nggak ada pulang ke rumah? Enggak. Bahkan yang video itu yang saya di rumah dia itu tanggal berapa ya? Tanggal 18 atau tanggal berapa gitu. Saya ke rumah orang tuanya itu. Kamu posting, dia juga nggak muncul juga? Kamu nggak bisa hubungin dia? Setelah itu dia blokir semua akses
medsos saya. Bahkan orang tua saya, keluarga saya gitu. Kamu nggak sempat komunikasi dengan dia, bertanya pun juga tidak sempat? Enggak. Dia diblokir. Jadi iya WA-nya langsung diblokir, diblokir mesesnya. gitu, ninggalin gitu aja. Dan bawa lari semua uangnya kemarin juga? Nggak dibalikin? Enggak. Kamu sudah pergi ke tempat orang tuanya? Sudah. Apa tanggapannya? Orang tuanya cuma bisa nangis. Nggak nyangka juga. Iya, kayak orang gitu. tuanya juga nggak nyangka dok kalau dia tuh berubah sedrastis itu. Orang tuanya juga heran. Kayak bukan dia gitu, kayak bukan anaknya. Orang tuanya sendiri yang ngomong. Orang tuanya tuh sujud di kaki anaknya. Sampai suruh Sampai ngomong. dia bilang nggak kurang ngomong. baik apa sih Bima, mentua kau nih sama kau gitu. Kau cari aja mertua yang lain yang di luar, kalau kau udah bisa lagi tidak akan kau dapatin mertua yang sebaik ini. Sampai ngomong gitu sih sebenarnya. Kalau saya orang tua dok, bukannya masalah uang sih. Lebih ke anak saya disakiti dengan uang saya nggak terima. Kalau itu uang dari usaha dia sih enggak apa-apa. Dia kerja, dia dapat uang, dia kasih perempuan nggak masalah. Tapi ini uang dari saya, dari papanya, uang adiknya dibuat ke situ. Lillahi ta'ala, saya nggak terima. Sakit, dia nafkahin orang lain, dia kasih kos-kosan mewah, sementara anak saya sendiri, dia nggak nafkahin, saya nggak terima. Demi Allah, nggak terima. Ketemu Bu kemarin di rumah, Itu di rumah dia. di rumah dia. Iya, kita Ada sampai bimanya? itu pun kita cari. Ada bimanya di iya. situ. Ada orang tuanya juga. Ada orang tuanya. Waktu ketemu bagaimana? Orang tua cowok nggak ada, yang mamanya aja yang ada. Ya orang tuanya nggak bisa ngomong. Setelah diliatin bukti baru dia terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain. Orang tuanya yang mamanya sampai berlutut dengan dia. Iya, ngomong nak, ngomong apa sih salahnya, ngomong nak, apa kurang baik apa, diam aja. Memang berkepribadian ganda itu orang. Kita kenal juga bukan kayak Bimain dulu gitu. Nggak tahu kenapa bisa berubah gitu. Apa yang menurut ibu kenapa? Apa yang berubah? Sikap dia sama anak saya waktu pacaran nggak kayak gitu, setelah nikah kok kayak gini gitu. Terus jarang sholat lagi, udah nggak begitu lagi. Terus di rumah juga kadang, ya kita nih orang tua nih kayak dijadiin apa aja, rumah kayak di hotel dia buat gitu. Padahal dia tinggal sama kita gitu. Kurang baik apa kita sama dia gitu. Segala macam kita perhatiin gitu. Tapi sebelum kejadian yang di video ini dok, ada kejadian 6 bulan nikah atau 4 bulan nikah ya nak, yang dia ribut berantem. Itu kita panggil orang tuanya. Tapi ini belum di masalah selingkuh itu, kita belum tahu. Cuman dia ribut-ribut, kita panggil pihak keluarganya dari itu. Jadi itu sujud juga, orang tuanya ngomong gitu juga. Kurang baik apa, ada masalah apa Bim, ada cewek ya, enggak. Ya udah biasa baikan. Ya terakhir ini kejadian itu yang di rumah itu yang kedua kali tuh dok. Katanya pas sudah ketemu, dia video call selingkuhannya. Iya, dia itu Iya. kan video call. Itu Dia juga. kan masalahnya ini kan udah selesai, udah maaf-maafan gitu kan. Ya udahlah namanya apa, tapi kalau kamu tidak mau lagi sama anak, balikan. Kamu minta baik-baik sama anak saya, balikan baik-baik. Ya udah ngomong, udah maaf, udah. Tapi Udah nangis-nangis. malamnya itu masih bisa dia video call dia sama perempuan itu sama circle-nya dia. Sempat pagi pun buat status, terima kasih ya dimasakin dendeng sama Bu SS gitu. Ada yang lihat lapor ke kita. Jadi itu palsu, makanya kita geram. Ya akhirnya kita viralkan gitu. Dia bisa kesana Dia masih ke menantang, klub, Dok. nantang gitu. Padahal pada waktu ketemu di sama-sama antara kamu, orang tua kamu dan orang tuanya dia juga Iya. sama-sama, dia minta maaf. Sudah minta maaf, sudah nangis-nangis, sudah sujud-sujud dia. Kamu maafkan. Ya sebenarnya sih dengan dia ngomong maaf itu, saya juga cuman diam aja dok. Dia ngomong maaf itu. Tapi pas pulangnya dia video callan. Iya malam itu, tengah malam itu Iya. subuh atau Kamu tahu dari mana?
si cewek itu buat Ada screenshotnya story juga. di Instagram. Ada yang melapor ke saya. Lagi. Dikirim screenshotnya, dia lagi video call sama circle-circle mereka. Jadi percuma kan air mata buaya. Setelah semuanya ini minta dibalikin duit? Enggak. Iya, minta dibalikin. Dibalikin enggak? Belum, Balikin apa? Dia kerja enggak belum ada. belum sama sekali. Dari orang tuanya? Orang tuanya ya mau ngapa? Sekarang jadi diblok semua. Iya, Dia yang blok kamu. iya. Dia yang blok. Ngeblok Dila jadi sebelum viral itu sudah diblok. Karena kalau ditelepon nggak boleh ngangkat, lagi sama ini, lagi sama bos apa segala macam, di video Lagi call nggak ada sinyal, banyak alasan. Anak saya ini lokasi. nutup-nutupin dari saya dok, jadi saya tuh nggak tahu, saya nggak mau ikut campur urusan rumah tangga dia. Dia nutupin, tapi saya ngelihat gelagat-gelagat nih anak gitu. Saya tanya terus. Sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Iya, Nyesel kamu? nyesel. Masih sayang nggak? Enggak, Kalau dia mau ngajak kamu balikan lagi, kamu masih mau nggak? enggak. Ibu masih maafin? Nggak. Maaf ya maaf gitu, tapi untuk balik enggak. Jangan kan mau balik, masuk rumah aku aja, nggak akan sudi aku. Terlalu sakit dok. Selama nikah anak saya nggak pernah dinafkain, itu aja. Selalu dia yang nafkain, beli ini beli, bahkan motong rambut aja minta uang. Uang 50.000 aja minta transfer. Itu saya nggak tahu. Bahkan Setelah ke kejadian. rumah aja dia nggak ada bawa baju, cuman beberapa gitu dok. Sama maaf ngomong pakaian celana dalam aja dia nggak ada. Saya yang beliin semuanya. Sepatu. Dari sepatu, baju celana dan dalam. lain-lain semua saya. Dan saya nggak tahu. Barang brand-brand Bawa itu anak saya saya yang beliin. beliin Kamu dapat duit dari Dari mama Papa. papa. dari orang tua. dulu kamu kecintaan banget ya? Kenapa? Karena ganteng? Enggak juga sih dok. Jadi- Saya sempat putus, Mm-mm. sempat punya pacar baru Mm-mm. dan dia yang ngejar-ngejar terus. Kalau kamu pikir-pikir kemarin kamu ngerasa bodoh nggak sih? Iya, bodoh. Terus kenapa kamu pada saat bodoh itu kamu tetap melakukan kasih dia, beliin, bahkan kamu nggak dikasih apa-apa? Karena pada saat itu saya belum sadar dok. Belum sadarnya itu pertama saya mikirnya itu saya baru menikah. Dan saya nggak nyangka kalau suami saya itu kayak gitu. Nggak ada berpikiran yang aneh-aneh sih gitu. Ini ada utang mahar juga katanya. Dia yang punya utang sama Iya. bank. Dia pinjam uang ke bank untuk modal nikah. Kami orang tua nggak tahu. Orang tua saya nggak tahu sama sekali. Yang tahu cuma saya sama mantan suami saya, sama orang tua dia, sama keluarganya. Kamu menutupi banyak hal ya untuk dia ya? Iya, bahkan orang tua dia itu izin sama saya setelah menikah untuk anaknya, mantan suami saya itu untuk bantu membayar hutang bank dia. Kamu diminta bantu? Iya, mantan suami saya izin sama saya, Mm-mm. orang tuanya. Utang berapa? Minjam ke bank itu kalau dia minjam ke bank itu 100 juta. Dengan semua kerugian ini kalian ada rencana untuk nuntutnya ke hukum, ke jalur hukum? Iya, Sudah dilaporkan? sudah. Sudah dilaporkan. Sudah Kalau ketemu dengan dia apa yang kamu pengen? Ini sudah berapa lama gak ketemu? hampir mau 1 bulan dok. 1 bulan ya. Kalau ketemu dengan dia, kamu tahu tapi posisi dia di mana? Nggak tahu, Nggak tahu. Setelah viral dia nggak ada hubungin kamu nggak, sama sekali. nggak. Malah ngomong enggak. Dia ngubungin ke sepupu saya, Mm-mm. ke saudara kembar saya. Ngomong apa? Dia ngomong kalau dia minta baju-bajunya, barang-barang dia, bahkan sepatu-sepatu yang sudah saya beliin. Padahal itu kan saya yang beliin, uang saya, uang orang tua saya. Kenapa dia minta pulangin barang-barangnya? Kalau kamu ketemu dengan dia, apa yang pengen kamu sampaikan dengan dia? Nggak ada sih dok. Gak usah ketemu deh. Kalau bisa nggak usah ketemu lagi gitu. Ada yang klarifikasi itu dok. Ada dengar
ada dengar baru-baru ini dia bilang Tadi malam katanya sih. dia bilang katanya sebenarnya dia klarifikasi sebenarnya katanya udah pisah. Cewek itu bilang katanya dia nggak tahu kalau si mantan suami saya itu bilangnya sama si cewek itu bilang kalau kami ini sudah pisah secara agama, secara 7 negara bulan. belum, kata dia bilang. Terus sudah pisah ranjang 8 bulan katanya gitu. Padahal baru kemarin. Padahal gak ada pisah ranjang. Itu kata cewek yang selingkuhan nih. Oh, kamu ketemu sempat? Enggak. Si Diposting. cewek itu dibuat story di Instagram, Di klarifikasi gitu. Ibu ini yang harusnya paling marah nih. Marah nggak, Bu? Sakit hati. Sakit hati. Kalau ketemu dengan dia, apa yang Ibu pengen sampaikan dengan Bima? Saya nggak mau ketemu sih sebenarnya. Ibu pun nggak Kalau mau lihat ketemu. muka dia tuh kayak sakit hati gitu. Saya anak perempuan satu-satunya, Dok. Dari kecil saya didik, saya perhatiin keluarga, nikah, diambil laki-laki lain, disakitin mental luar dalam, anakku dihancurin. Sampai rambutnya rontok, turun 6 kilo, udah kayak orang gila anakku tuh. Stres, keluar kamar nggak pernah, dari pagi sampai mau di kamar aja karena terpukul, tertekan. Sementara cerita sama mamanya nggak mau nutupin karena dia tahu saya punya vertigo, kalau ada apa-apa gitu dia takut. Sebenarnya dia nggak usah bersalah gitu, mungkin dia salah pilih gitu. Banyak dia tutupin gitu. Saya nggak terima, terus terang, lillahi ta'ala. Bukan uang, tapi masalah yaitu uang saya, uang papanya buat poya-poya dia sama perempuan lain. Itu saya nggak terima. Dan dia nyakitin anak Ibu. Dia nyakitin lahir batin, fisik, mental anakku semua dia hancurin. Kalau dia ada di sini atau ketemu dengan Ibu, minta maaf, apa yang Ibu mau lakukan atau mau sampaikan? Belum bisa saya maaf, nggak akan saya maafin. Mental anakku udah hancur kayak gini, dia bisa balikin lagi? Lu nggak bisa. Kurang apa, Dok? Saya keluar kota kemana, saya cuman ingat dia, menantu dia. Dila, saya video call. Bima mau apa, Dila, kaos atau apa-apa gitu. Sementara suami saya, anak saya yang cowok itu lupa gitu. Lebih ke dia, kurang apa. Di rumah dicariin telur ayam kampung, biar karena dia sering keluar kota. Saya pikir kan keluar kota bolak-balik pulang tengah malam. Saya pikir fisik apa, saya cariin madu, saya beliin telur apa segala macam kampung susah. Yang ngingetin dia, besok balik ya Bima. Bima kapan balik, Nak? Besok mah katanya. Hari ini saya ke pasar, saya belanja. Ya buat dia mikirin, tapi balasannya gitu. Memang kita tuh udah gak dianggap lagi. Memang gak ada. Saya sakit hatinya sama saudara dia ini kan berteman. Kok bisa gitu. Dia buat gitu. Kok dia gak mandang anak gue Farid gitu. Berteman. Akrab dari SMP. Itu aja dia tolong gitu. Terus adik dia dimasukin kerja sama papa. Adik dia dimasukin kerja. Dia dulu dimasukin kerja. Tapi balasannya apa gitu. Saya gak minta apa-apa, Dok. Gak minta dia harus seperti apa. Cukup anakku aja dia jangan sakitin, itu aja sih sebenarnya. Jangan sakitin anakku gitu. Kalau waktu bisa kamu putar kembali, apa yang paling kamu sesali? Padahal kamu sudah 11 tahun loh pacaran. Harusnya kamu sudah kenal luar dalam dia. Ya udah Dila, kayaknya kamu trauma banget. Sudah proses pisah, sudah gugat juga. Ya tapi kamu berhak untuk dapat hidup yang baru sih. Dila, ada yang mau disampaikan dengan mama di sini?
nggak kuat. Tante, ada yang mau disampaikan dengan Dila hari ini, Tante? Maaf dok, saya tuh kalau masalah anak, saya tuh suka nggak kuat. Anak itu kekuatan dan kelemahan untuk aku gitu. Kalau anakku hancur, berkali-kali lipat aku hancur. Sebenarnya dia ini merasa bersalah gitu. Mungkin dia salah pilih gitu. Salah cari jodoh. Tapi udah terlanjur, ya udah. Mudah-mudahan Dila kan bangkit lagi ya nak. Liatin. Kita bisa mampu kok. Dila gak kebuang. Mama papa kan masih ada. Dia ini sebenarnya masa bersalah nih dok. Papa saya yang lebih hancur dok. Kenapa? Sehancur-hancurnya saya. Papa saya yang lebih hancur. Kenapa papa? Papa sayang banget sama dia. Apa yang mau diminta diturutin gitu. Gak anak cewek satu-satunya. Tapi dia salah gunakan gitu. Udah. Cuman itu yang saya pikir dok. Orang tua saya. Nggak ada yang lain. Gak apa-apa ya Pak ya. Menyesal menikah. Posisi seperti sekarang, Dila, sambil tarik napas, sambil minum ya. Mau minum dulu boleh, sambil minum, sambil nangis. Dila, saya nggak punya anak cewek. Saya nggak punya adik cewek. Tapi kalau saya punya adik cewek dan saya punya anak cewek, pasti akan saya sayang sekali dengan anak saya ataupun adik saya cewek tersebut. Karena cinta seorang ayah tuh kepada anak cewek itu luar biasa. Bahkan kan ada orang selalu bilang kan, cinta pertama seorang anak perempuan adalah kepada bapaknya sendiri. Orang tua kamu tuh pasti sayang banget dengan kamu. Dan yang saya rasakan, pasti kamu ngerasa bersalah, kamu ngerasa malu, kamu ngerasa semuanya. Kamu ngerasa malu dengan orang lain, kamu ngerasa malu dengan orang tua kamu ngerasa kamu salah pilih. Sebenarnya itu nggak semua salah kamu, Dila. Tapi kita kan masih punya sisa kehidupan yang panjang ke depan. Kamu masih muda, kamu masih cantik, orang tua kamu dua-duanya masih sehat, papa kamu ada di sini masih senyum dengan kamu, mama kamu di samping kamu masih pelukin kamu, masih mau nangis sama kamu. Uang bisa dicari. Yang hilang masih bisa diadakan lagi. Orang tua kamu masih sehat. Kamu berhak untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru. Kamu cuma punya dua pilihan. Yang pertama, kamu meratapi nangis, kamu meratapi hidup kamu malah buat papa mamamu sedih. Kamu malah buat papa mamamu tambah tersiksa dan menderita. Atau yang kedua, kamu punya kesempatan diri untuk memperbaiki diri. Kamu punya kesempatan untuk bangkit, untuk bisa bahagiakan papa dan mamamu. Karena kamu punya masih banyak waktu untuk itu. Gak ada kata terlambat, Dila. Ya. Ini kehidupan. Ada banyak pelajaran yang bisa diambil di sini. Tapi pelajaran yang paling penting yang bisa kamu petik hari ini adalah kamu tahu bahwa papa dan mama kamu sayang banget dengan kamu. Oke, Dila. Oke dok. Dan jangan takut, kamu cantik kok. Kamu cantik, pasti banyak cowok yang mau dengan kamu nanti. Banyak cowok yang berkualitas yang mau dengan kamu. Kalau enggak, saya kasih kamu perawatan gratis di klinik saya deh. Biar tambah banyak nanti cowok-cowok yang ngantri dengan kamu ya. Oke? Iya dok.
Biar makin glowing ya. Jangan sedih lagi ya. Jangan sedih, jangan malu, hadapin. Semakin kamu nunduk, semakin kamu malu, kamu akan buat sedih mama kamu. Semakin kamu sedih, semakin kamu malu, kamu akan buat sedih papa kamu. Tapi semakin kamu sadar, saya salah, saya terima saya salah. Saya tahu saya salah pilih ma, saya salah pilih pa. Saya minta maaf, hadapin itu, keluar dari tempat kamu, jangan merenung, jangan ada di bawah kolong meja, hadapin keluar. Papa mama kamu pasti akan senang banget. 200 juta untuk buat kamu jadi pinter. Orang tua tuh nggak pernah ngomel loh. Kamu di sekolahan kan? Iya. SD, SMP, SMA. Berapa banyak papa mama mau habis duit? Pernah nggak dia hitung 200 juta? Lebih dari segitu. Nggak pernah kan disebutkan? Enggak. Untuk apa? Supaya kamu pintar. Untuk jadi pintar itu semua ada harganya. Anggap aja uang ini buat kamu jadi lebih pintar. Ini sekolah mahal. Jangan disia-siakan.